4 malaikat yang sedang ditahan itu, saudara, yang akan dilepaskan pada jam, waktu, dan hari yang sudah ditetapkan. Mereka akan dilepaskan untuk merusak bumi. Itulah 4 penunggang itu. Tetapi saudara, kalau kita baca di Wahyu 7 tadi ya, perkataan seorang malaikat lain yang muncul dari arah terbit matahari, dia pegang meterai Elohim. Nah, selalu dia berteriak kepada ke-4 malaikat ini, saudara, apa? Jangan rusakkan darat, laut, dengan mengatakan, jangan kamu rusak darat atau laut ataupun pepohonan, sampai kami memeteraikan hamba-hamba Elohim kami pada dahi mereka. Jadi, saudara, sebelum wasanya ini tiba, saya menangkap sebelum meterai pertama dibuka, itu harus ada orang-orang yang dimeteraikan, saudara, yang ditandai oleh Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, aku melihat 4 malaikat yang berdiri pada ke-4 penjuru bumi yang memegang ke-4 mata angin bumi, sehingga angin tidak dapat berhembus di atas darat dan tidak juga di atas laut maupun di atas setiap pohon. Nah, saudara, kalau saudara melihat di terjemahan baru itu ada bintangnya ya. Kita akan melihat terlebih dahulu 4 mata angin ya. 4 malaikat yang berdiri di 4 penjuru mata angin. Nah, ada satu hal yang menarik saya, saudara. Selama ini mungkin kita kurang ada yang mungkin kita kurang pahami. Karena di dalam kitab Wahyu itu memang tidak selamanya dia berurutan. Ada juga dia di depan begitu ya. Nanti kita akan lihat. Kalau seolah-olah kalau kita melihat, saudara, Wahyu 7 ini ayat 1 yang kita sudah baca, itu setelah pemeteraian, setelah meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibuka, lalu seolah-olah ada seperti pemeteraian begitu ya dari suku Israel. Nanti kita akan lanjut juga di ayat 9 ya. Tapi saya ingin mengajak saudara melihat dulu siapa 4 malaikat ini, saudara, yang ada di dalam Wahyu pasal 7 ini, yang dikatakan mereka ada di 4 penjuru mata angin. Nah, untuk melihat hal itu, saudara, mari saya ajak kita lihat Sakaria pasal 6, supaya kita akan bisa melihat siapa, saudara, ya, malaikat ini. Sakaria pasal 6 ayat yang kelima, saudara. Coba saudara lihat di situ. Sakaria pasal 6 ayat yang kelima, saya baca buat saudara. Dan malaikat itu menjawab serta berkata kepadaku, inilah keempat roh dari surga. Kalau terjemahan barunya malaikat ya. Sebentar, ya, ini malaikat. Kita baca ILT 3. Dan malaikat itu menjawab serta berkata kepadaku, inilah keempat roh dari surga yang keluar dari kehadiran mereka di hadapan Tuhan seluruh bumi. Nah, saudara lihat ayat yang ke-6, yang padanya ada kuda-kuda hitam. Saudara ingat kan yang pelajaran yang lalu? Kuda hitam itulah yang keluar ke negeri utara, dan yang putih keluar di belakang mereka, dan yang belang keluar ke negeri selatan, dan yang kuat keluar dan berusaha untuk berjalan kian kemari di bumi. Lalu dia berkata, pergilah, berjalanlah kian kemari di bumi, berjalanlah kian kemari di bumi, dan mereka berjalan kian kemari di bumi. Kalau saudara lihat terjemahan baru, yang kuat di situ ayat 7 adalah kuda yang merah. Nah, saudara, jadi saya mendapatkan satu pengertian begini, bahwa sebenarnya 4 malaikat yang dimaksud di sini yang akan merusak, dikatakan pada hari dan jamnya, itu di Sakaria dijelaskan tentang 4 penunggang kuda. Aneh ya, saudara. Kok kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi saya dapat pengertian begini. Kalau kita melihat keadaan zaman sekarang, saudara, itu sebelum
4 malaikat perusak ini akan menghancurkan bumi, maka harus ada orang-orang yang dimeteraikan oleh meterai Elohim, yaitu yang dari tadi Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 itu dari suku Israel. Lalu kita akan nanti lihat ayat 9 sampai dan seterusnya ayat 17. Saudara, itu ada dari segala suku, kaum dan bangsa. Nah, saudara, saya nggak tahu nanti pemeteraiannya seperti apa, tapi kalau saudara mungkin mengikuti akhir zaman ya, peristiwa yang terjadi di akhir zaman, hari-hari ini saudara akan bisa menangkap apa yang Tuhan maksud dengan pemeteraian ini. Jadi ada pemisahan juga di sana, orang-orang yang menerima tanda meterai dari dunia, nanti kita akan sampai ke situ juga, dan orang-orang yang tetap ada meterai Tuhan di dalam dirinya, sehingga mereka akan diluputkan. Atau setelah mereka melewati masa-masa kesukaran itu, mereka akan berdiri di hadapan tahta anak domba. Nah saudara, jadi berdasarkan Sakarya pasal 6 ini, kalau saudara nanti lihat terjemahan barunya, seolah-olah saudara 4 malaikat yang dimaksud di sini itu seperti 4 penunggang kuda yang kita pelajari di kitab Wahyu, yang sudah di meterai pertama sampai meterai ke-4 ya, itu ada 4 penunggang kuda. Nah saudara, kalau ini benar terjadi seperti itu, maka saudara harus ada pemeteraian terlebih dahulu. Karena sebelum mereka merusak, sebelum 4 kuda ini dilepaskan, harus dimeteraikan dulu umat Elohim. Nah makanya di sini yang kita agak kurang paham, kalau kita baca Wahyu 7, seolah-olah saudara kudanya sudah keluar dulu, baru terjadi pemeteraian. Iya kan? Seolah-olahnya seperti itu. Tapi saya menangkap saudara, sebelum mereka dilepaskan merusak, itu ada orang-orang yang akan dimeteraikan dari bangsa Israel, dan juga orang-orang yang dari segala suku bangsa itu berbicara saudara dan saya. Nah jadi saya menangkap saudara bahwa sebelum 4 malaikat itu dilepaskan, karena kalau saudara lihat 4 penunggang kuda itu kan merusak saudara, terjadi peperangan, terjadi kekacauan dan selain sebagainya. Mereka akan mengacaukan saudara bumi ini, sesuai dengan yang tertulis dalam Sakarya pasal 6 ya saudara. Saya baca dulu yang terjemahan baru aja biar lebih jelas. Sakarya 6 ayat pertama, aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Jadi saudara, Sakarya melihat sebenarnya sama dengan yang dilihat oleh Yohanes. Hanya bedanya Sakarya melihat, saudara, kalau Yohanes lihat kan itu 4 penunggang kuda. Sakarya melihat saudara, itu kereta yang ditarik oleh 4 kuda. Nah lalu ayat 2 dikatakan begini, kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam. Nanti saudara lihat bintang di situ, di terjemahan baru itu nanti ayat 2 ini korelasi dengan penunggang kuda hitam yang ada di kitab Wahyu. Nanti pencet saja bintangnya. Kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang. Ini hijau kekuningan ya, dan berloreng-loreng. Nah itu hijau kekuningan. Nah, berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku ini, apakah artinya semua ini Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin ya, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi saya dapat pengertian begini, 4 malaikat yang sedang ditahan itu saudara, yang akan dilepaskan pada jam, waktu, dan hari yang sudah ditetapkan. Mereka akan dilepaskan untuk merusak bumi. Itulah 4 penunggang itu. Tetapi saudara, kalau kita baca di Wahyu 7 tadi ya, perkataan seorang malaikat lain yang muncul dari arah terbit matahari, dia pegang meterai Elohim. Nah, selalu dia berteriak kepada keempat malaikat ini, saudara, apa? Jangan rusakkan darat
laut dengan mengatakan, jangan kamu rusak darat atau laut ataupun pepohonan sampai kami memeteraikan hamba-hamba Elohim kami pada dahi mereka. Jadi saudara, sebelum wasanya ini tiba, saya menangkap sebelum meterai pertama dibuka, itu harus ada orang-orang yang dimeteraikan, saudara, yang ditandai oleh Tuhan. Karena 4 malaikat ini menghadap Tuhan, saudara. Mereka akan memusnahkan bumi, karena memang itu penghukuman Tuhan. 4 meterai, 4 sangkakala dan 4 cawan. 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan itu memang penghukuman Tuhan bagi bumi. Nah, jadi malaikat ini bilang sama keempat malaikat tadi yang ada di 4 penjuru mata angin, jangan merusakkan bumi, darat atau laut atau pepohonan sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Elohim pada dahi mereka. Nah, jadi saudara ketahuilah, kalau ini mengacu kepada keempat penunggang kuda itu, maka pemeteraian bisa saja terjadi hari-hari ini, saudara. Karena ada pemisahan bagi orang yang menyembah binatang itu, yang menerima tandanya, dan mereka yang tidak. Jadi saya mendapatkan, saudara, satu kesimpulan yang waktu saya baca tadi, ada yang satu yang mengerikan, nanti kita akan baca di Yeskiel tentang tanda T itu ya. Ada orang yang terima tanda tau itu, taf atau tau ya, yang di Yeskiel itu bisa taf, bisa tau tulisannya. Ada yang terima itu dilalui, tapi Tuhan suruh bunuh yang tidak punya tanda. Jadi ini berkaitan, saudara, dengan pemeteraian, dengan juga pemisahan ilalang dan gandum, pemisahan antara kambing dan domba. Jadi itu pemisahan ternyata pemeteraian, saudara. Secara tidak langsung itu adalah pemeteraian. Kambing dan domba dipisahkan. Nanti kita akan sampai di Yeskiel itu ya. Tapi saya lanjut dulu, saudara. Nah, di Wahyu pasal 7 ini berbicara pemeteraian kepada 12 suku Israel, 144.000 itu. Nah, saudara, kita harus memahami dulu bahwa memang 144.000 ini adalah bangsa Israel. Ya, kalau ada yang berbicara, oh ini Israel rohani, nggak ada ayatnya Israel rohani, saudara. Ya, benar-benar ini adalah, saudara, Israel. Ya, Israel secara fisik, ya, yang dimeteraikan, karena sesuai dengan Daniel juga, malaikat Mikael akan mendampingi, saudara, yaitu bangsa Israel. Mereka akan dimeteraikan, saudara ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Jadi ada 144.000 yang dimeteraikan. Saudara perhatikan baik-baik. Di Israel itu terjadi juga pemisahan. Ada yang dimeteraikan, ada yang dimeteraikan oleh dunia, ada yang dimeteraikan oleh darah anak domba itu. Nah, seperti yang saya pernah bilang, jumlah penduduk Israel itu kurang lebih 8 juta. Yang golongan mesianik percaya kepada Yesus Masih itu hanya sekitar paling banyak 300.000 menurut data yang saya terima, saudara ya. Jadi kalau dia datanya kurang lebih 300.000 orang percaya kepada Yesus Masih, kalau yang dimeteraikan 144.000 ini pengikut anak domba, di kitab Wahyu dikatakan, berarti ini mereka yang percaya Yesus Masih, betul enggak? Berarti setengah lagi dari orang percaya yang ada di Israel. Luar biasa sedikit sekali, saudara. Ya, sangat sedikit. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang terjadi pemisahan gandum ilalang, kambing domba, maka ketahuilah, saudara, waktu pembukaan meterai pertama itu akan segera terjadi. Ya, maka kita harus persiapkan diri sungguh-sungguh. Tapi sebelum itu terjadi, saudara dan saya akan dimeteraikan. Jadi ternyata pemeteraian itu juga pemisahan. Ada yang dipisahkan bagi dunia, dimeteraikan dengan tanda dunia. Ada yang dipisahkan bagi Tuhan, dimeteraikan dengan tanda Tuhan, yaitu saudara dan saya yang ada dalam kawanan kecil. Ya. Lalu kita akan lanjut, saudara. Saya tidak akan membahas lebih banyak Wahyu 7 ayat 1-8 ini. Nanti saya akan bahas di Wahyu 12 karena nanti akan berkaitan.
Tapi yang penting kita mengerti dulu bahwa 144.000 di sini adalah memang benar-benar Israel secara fisik yang akan dimeteraikan. Nah, lalu bagaimana dengan gereja? Ada, bagian kita ada, saudara ya. Mari kita lihat, saudara, mulai ayat 9. Saya minta tolong lagi Pak Doni untuk membaca. Pak Don, ayat 9 kita akan lanjut sampai ayat 17. Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai ayat 17. Silakan Pak Doni. Halo, Pak Doni ada dia orang nambah Amegas. Oh iya. Bu Vita boleh tolong baca? Ayat Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Atau satu orang mungkin lain bisa baca? Bu Mariana? Silakan. Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Ayat topiknya pujian dari banyak orang. Sesudah hal-hal ini aku melihat, dan lihatlah suatu kerumunan orang banyak yang tidak seorang pun dapat menghitungnya, berasal dari setiap bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Seraya berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba itu, dengan mengenakan jubah panjang putih dan ranting-ranting palem ada di tangan mereka. Dan sambil berteriak dengan suara nyaring seraya berkata, keselamatan bagi dia yang duduk di atas takhta, yaitu Elohim kita, dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri di sekeliling takhta dan para tua-tua dan keempat makhluk hidup itu, dan mereka tersungkur dengan wajahnya di hadapan takhta itu dan menyembah Elohim, seraya berkata, Amin. Berkat dan kemuliaan dan hikmat dan ucapan syukur dan hormat dan kuasa dan kekuatan bagi Elohim kita untuk selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari para tua-tua itu menjawab seraya berkata kepadaku, mereka ini yang mengenakan jubah panjang putih, siapakah mereka dan dari manakah mereka datang? Dan aku berkata kepadanya, Tuan, engkau sudah tahu. Dan dia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar, dan mereka telah mencuci jubah panjang mereka dan memutihkan jubah panjangnya dengan darah anak domba. Sebab itu mereka ada di hadapan takhta Elohim, dan mereka beribadah kepadanya siang dan malam di tempat kudusnya. Dan dia yang duduk di atas takhta itu akan berdiam di antara mereka. Mereka tidak akan pernah lapar lagi dan tidak akan pernah haus lagi. Bahkan matahari ataupun segala macam panas sekali-kali tidak akan pernah menimpa ke atas mereka. Sebab anak domba yang ada di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan memimpin mereka ke mata air yang hidup. Dan Elohim akan menghapus semua air mata dari mata mereka. Haleluya, puji Tuhan. Oke, kita akan lihat dulu slide ya, saudara. Jadi yang tadi Wahyu 7 ayat 1 sampai 8 itu 144.000 di sini adalah bangsa Israel ya. Secara fisik memang yang akan menerima tanda meterai yang akan diselamatkan. Lalu sebentar saudara ya. Nah, Wahyu 7 ayat 9 sampai 17 ini orang banyak di hadapan tahta. Kalau kita lihat perikopnya di situ saudara ya, pujian dari banyak orang. Kalau terjemahan baru dia kasih perikopnya, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya ya. Dikatakan dari setiap suku, bangsa, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta anak domba. Dan di tangan mereka saudara, mereka memegang daun palem ya. Nah makanya di dalam perayaan 7 hari raya, perayaan pondok daun itu biasanya kita bawa
daun palem ini. Kenapa? Karena itu lambang, saudara, satu saat kita akan berdiri juga pakai daun ini, saudara, ya, di hadapan tahta anak domba. Dan dikatakan, saudara, di situ kerumunan orang banyak yang tidak dapat dihitung, berasal dari setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa, berdiri di hadapan tahta anak domba. Yang lebih dahsyat lagi, di situ mereka mengenakan jubah panjang putih. Saudara, kita sudah belajar, saudara, di dalam meterai kelima itu, para martir, ketika meterai kelima dibuka, lalu para martir ini berseru dengan suara nyaring kan kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan kau akan membalaskan? Tetapi Tuhan bilang, engkau harus beristirahat sedikit waktu lagi. Lalu apa, saudara? Dikaruniakan kepada mereka jubah panjang. Saya sudah jelaskan tentang jubah panjang. Itu asal katanya Stefanos, yaitu kemuliaan, kehormatan. Jadi kalau orang berdiri di hadapan anak domba, mereka pakai jubah panjang, saudara, kita akan lihat orang-orang yang seperti apa mereka ini, saudara, ya. Nah, saudara, lalu waktu Yohanes melihat ini, saudara, orang banyak berdiri di hadapan anak domba, dan mereka berkata dengan suara nyaring, keselamatan bagi dia yang duduk di atas tahta, yaitu Elohim kita, dan bagi anak domba. Lalu di situ ada para malaikat, ada 24 tua-tua, dan ada 4 makhluk. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu sambil berkata, amin, berkat dan kemuliaan, hikmat, ucapan syukur, dan hormat dan kuasa, kekuatan bagi Elohim kita untuk selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, yang menarik di sini, seorang dari para tua-tua itu, dia, saudara, bertanya kepada Yohanes, seolah kayak menguji Yohanes. Mereka ini yang mengenakan jubah panjang putih, Stefanos, ya. Siapakah mereka dan dari manakah mereka datang? Lalu Yohanes katakan, Tuhan, engkau sudah tahu, ya. Dan orang itu, atau salah satu dari 24 tua-tua itu berkata begini sama Yohanes, saudara. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar, dan mereka telah mencuci jubah panjang mereka dan memutihkan jubah panjangnya dengan darah anak domba. Jadi di situ ada, saudara, mencuci jubah panjang dan memutihkan. Jadi, saudara, orang-orang yang berdiri di hadapan tahta anak domba, dikatakan mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar. Alkitab berkata, saudara, bahwa orang-orang yang bertahan sampai pada masa kesudahannya, mereka akan diselamatkan. Jadi bagaimana supaya mereka bisa mencuci jubah panjang mereka, saudara? Mereka harus melalui masa kesukaran yang besar itu. Dan dikatakan mereka dapat memutihkan jubah panjangnya dengan darah anak domba. Makanya, saudara, banyak orang yang akan mengalami yang namanya martir. Kenapa mereka terimakan jubah ini? Karena mereka mempertahankan, saudara, iman mereka di waktu masa-masa yang sukar itu. Baru dia bisa berdiri di hadapan tahta anak domba. Nah, keluarnya dengan cara yang bagaimana saya juga nggak tahu, saudara, ya. Apakah ada yang, ya seperti yang firman Tuhan bilang, ya, ada yang ditawan, ada yang dibunuh dengan pedang, ada juga yang mungkin bertahan sampai akhir hidup, saudara, tapi dengan sangat mungkin siksa, saudara, ya. Jadi orang-orang yang masuk di dalam kesukaran besar itu, yang keluar dari kesukaran besar itu, dikatakan mereka telah mencuci jubah panjang mereka dan memutihkan jubah panjangnya dengan darah anak domba. Mereka yang dimeteraikan Tuhan, yang akan diselamatkan oleh Tuhan, tetapi mereka juga akan melewati, saudara, masa-masa yang sukar yang firman Tuhan katakan. Ya, makanya di sini salah satu dari 24 tua-tua itu berkata kepada Yohanes bahwa mereka ini adalah orang-orang yang keluar. Saudara mengerti kata keluar di situ? Keluar artinya apa, saudara? Melewati. Orang-orang yang keluar dari Great Tribulation, kesukaran besar.
Makanya mereka saudara melalui masa kesukaran besar itulah jubah panjang mereka dicuci, diputihkan. Di masa itu saudara, orang-orang yang tidak mau hidup bagi Tuhan, sekalipun mungkin dia sebenarnya menolak tanda ya, tetapi dia tidak mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, mentaati kebenaran. Saudara, di masa itulah mereka harus saudara bayar harga sungguh-sungguh untuk mencuci, mau tidak mau saudara, nggak ada pilihan lain. Harus mencuci jubahnya dengan darah anak domba. Mungkin mereka akan mengalami martir. Kita semua yang sungguh-sungguh dengan Tuhan saudara, kalau mau berdiri di hadapan tahta anak domba, kita harus keluar dari kesukaran besar, harus mencapai kesudahannya. Makanya Alkitab berkata saudara, orang yang bertahan sampai kesudahannya itu akan selamat saudara ya. Nah, oke, saya akan lihat dulu ayatnya ya. Kita kembali lagi ke firman Tuhan tadi. Oke, saudara, ayat ini yang tadi kita baca, yang mereka mencuci jubah mereka dengan darah anak domba, itu korelasi ayatnya ada di, saudara boleh lihat di Matius 24 ayat 21. Ini yang sering kita baca mungkin ya. Coba mungkin Ibu Mariana tolong baca Bu, Matius 24 21. Kita sudah bahas sebenarnya ini, tapi saya rindu saudara baca lagi ya. Matius 24 ayat berapa Pak? 21. 21 ya. Matius 24 ayat 21. Sebab pada waktu itu akan terjadi kesukaran besar seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Bahkan sekali-sekali tidak akan pernah terjadi. Nah, saudara perhatikan Wahyu 7 tadi ayat 14 ya. Orang-orang yang keluar dari Great Tribulation dikatakan mereka mencuci jubahnya. Lalu dikasih bintang di situ kalau di terjemahan baru. Korelasi atau hubungan ayatnya itu ada di Matius 24 ayat 21. Berarti orang-orang yang keluar dari masa kesukaran besar ini adalah apa saudara? Orang-orang yang telah melewati apa saudara? Masa yang sukar itu, yang tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Makanya hubungan ayatnya jelas di situ saudara. Jadi ternyata orang-orang yang berdiri di hadapan tahta anak domba ini dari segala suku, kaum dan bangsa. Saudara, ini berbicara orang-orang di luar bangsa Israel yang telah dimeteraikan tadi. Bangsa Israel pada akhirnya saudara, mata Tuhan tertuju kepada mereka di akhir zaman. Lalu mereka dimeteraikan untuk juga mereka diselamatkan. Dan orang-orang dari segala suku, kaum dan bangsa saudara, yang nanti akan melewati masa itu, mereka harus bayar harga yang sangat luar biasa saudara. Bahkan kalau mereka dapat gaun panjang itu, berarti kemungkinan mereka mengalami meterai kelima itu, martir. Makanya jelas di situ dikatakan keluar dari apa saudara? Great Tribulation bukan berarti saudara sudah diangkat sebelum masa itu. Tapi justru di masa Great Tribulation itulah yang dikatakan Alkitab, firman Tuhan kitab suci, masa yang belum pernah terjadi saudara, siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Itulah the Great Tribulation. Jadi orang yang akan masuk ke sana, yang berdiri di hadapan tahta anak domba, mereka harus melalui semua ini supaya meterai kelima itu digenapi. Jumlah para martir itu akan genap. Nah saudara, jadi kita harus memahami hal ini ya. Lalu saudara, apa yang terjadi kepada orang-orang ini? Orang-orang ini yang keluar dari masa kesukaran besar ini, mereka akan berdiri di hadapan anak domba. Dan mereka saudara, dikatakan mereka akan beribadah, melayani dia saudara, siang dan malam. Bayangkan saudara ya, hanya mereka ini saudara, hanya mereka yang dikatakan melewati masa ini,
yang akan berdiri di hadapan anak domba dan mereka akan beribadah kepadanya siang dan malam di tempat kudusnya. Lalu saudara dikatakan ayat 16, mereka tidak akan pernah lapar lagi, mereka tidak akan haus lagi, bahkan matahari ataupun segala macam panas sekali-kali tidak akan pernah menimpa ke atas mereka. Sebab anak domba yang ada di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan memimpin mereka ke mata air yang hidup. Dan Elohim akan menghapus semua air mata dari mata mereka. Saudara, ketika masa itu tiba, orang-orang kudus di luar Israel ya saudara, di luar 144.000 tadi, mereka yang melewati masa yang sukar itu, ketika di akhir daripada masa kesukaran itu, maka akan terjadi saudara, rapture, pengangkatan, waktu sangkakala terakhir. Maka mereka akan berdiri di hadapan anak domba. Lalu mereka akan menyembah dia siang dan malam. Ini berbicara saudara, orang-orang sudah diangkat. Ya, kalau ayat 16 tadi ini, ayat 17, itu berbicara orang-orang yang sudah di rapture, sudah melewati masa yang sukar itu. Nah, jadi Bapak Ibu, Tuhan mau setiap kita benar-benar hidup bagi dia, saudara. Tidak mudah kalau saya merenungkan ayat ini. Memang banyak, saudara, jumlahnya tidak terhitung. Berarti memang banyak yang akan selamat sebenarnya. Hanya saya nggak tahu jumlahnya berapa, saudara ya. Kalau Israel tadi jelas 144.000 dimeteraikan. Tapi dari segala suku, kaum, dan bangsa, saudara, yang akan berdiri di hadapan anak domba, tidak ditulis, saudara. Kita berdoa semua bahwa kita adalah orang-orang yang melewati masa yang sukar itu. Amin, saudara. Bertahan sampai pada kesudahannya. Sekalipun saudara harus mengalami yang namanya aniaya, martir. Tapi ingat, sebelum masa-masa itu, saudara, seperti yang tadi di Wahyu 7 ya, ayat 1, masa pemeteraian itu sudah dimulai. Maka saya mau katakan, mari bertahan, saudara. Bertahan sampai pada kesudahannya. Orang yang telah dimeteraikan Tuhan, saudara, kira-kira kalau orang sudah dimeteraikan oleh Tuhan, ya, dengan meterai darah anak domba, bisa enggak, saudara, binasa? Bisa, Pak Pendeta. Bisa. Jika dia tidak menjaga jubahnya Ya. tetap putih. Betul. Bisa, saudara. Makanya saya katakan, pemeteraian itu sudah terjadi, saudara. Tapi kalau saudara tidak jaga hidupmu di hadapan Tuhan, hilang, saudara. Karena ayat korelasinya juga itu ke Daniel, saudara, di mana orang-orang yang akan dimeteraikan, ya, yang benar-benar mereka akan diselamatkan, saudara, yaitu dari Israel dan juga dari segala suku, kaum, dan bangsa yang berdiri di hadapan anak domba. Mereka dimeteraikan, saudara. Tapi kalau kita tidak menjaga meterai Tuhan, maka dikatakan orang-orang ini di kitab Daniel yang namanya tidak tercantum di dalam kitab kehidupan. Kenapa bisa tidak tercantum dalam kitab kehidupan? Dihapus, saudara. Musa kan pernah minta namanya dihapus, tapi Tuhan bilang siapa yang bersalah, dialah yang dihapus. Nah, saudara, saya mau bilang bagi kita semua malam hari ini, setiap orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, sebenarnya mereka dimeteraikan dengan darah anak domba. Dan lebih dahsyat lagi, waktu kita menolak tanda dunia ini, saudara, kita semua sudah dipisahkan seperti kambing dan domba. Tetapi kambing dan domba pun ilalang, dan gandum pun, saya pernah khotbah waktu itu, gandum yang tidak ada isi pun terlempar, saudara. Jadi jangan main-main dengan meterai ini. Orang yang dimeteraikan pun, saudara, bisa lewat, saudara, kalau dia tidak menjaga hidupnya, kalau dia tidak menjaga, saudara, jubahnya. Makanya ujiannya nanti di mana, saudara? Di masa kesukaran besar. Mau tidak mau, saudara, suka atau tidak, saudara, harus mengalaminya. Nah, ada lagi alasan bilang, Tuhan, saya begini dan begini, saya belum siap, Tuhan. Mau tidak mau, suka atau tidak, harus masuk. Karena apa?
Justru disitulah saudara akan kelihatan mana yang benar-benar gandum yang berisi. Ya, jadi saudara, mari kita hidup bagi Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan ya, saudara ya. Nah, meterai yang seperti apa yang dimaksudkan di sini, saudara? Mari lihat Yeskiel 9 ayat 4 sampai 6. Ini masa yang tadi saya katakan pemisahan ya. Waktu malaikat itu, 4 malaikat mau merusakkan bumi, seorang malaikat lain dari terbit matahari datang bilang, jangan kamu rusakkan dulu, karena kami harus memeteraikan dulu hamba-hamba Elohim. Nah, meterai yang seperti apa, saudara? Coba lihat Yeskiel 9 ayat 4 sampai 6. Boleh tolong satu orang bacakan? Yeskiel 9 ayat 4 sampai 6. Dan Yahweh berfirman kepadanya, berjalanlah ke tengah-tengah kota, di tengah-tengah Yerusalem, dan goreskanlah sebuah tanda di dahi orang-orang yang berkeluh kesah dan berkabung karena segala kekejian yang dilakukan di tengah-tengahnya. Dan kepada yang lainnya, dia berfirman ke telingaku, melintaslah atas kota itu di belakang dia dan hantamlah, biarlah matamu tidak berbelas kasihan dan janganlah kamu merasa sayang. Yang tua, pemuda, dan gadis, juga anak kecil dan wanita-wanita harus kamu bunuh hingga binasa. Namun terhadap setiap orang yang padanya ada tanda, jangan kamu mendekatinya. Dan kamu harus memulai dari tempat kudusku. Kemudian mereka memulai dengan orang-orang tua yang ada di depan bait suci. Ya, saudara lihat di situ, ya. Setiap orang yang tidak ada tanda, saudara, itu dibinasakan. Ini yang saya tadi katakan, ini pemisahan, saudara. Ya, pemeteraian itu juga berbicara pemisahan sebenarnya. Jadi kalau kita dengar kata pemeteraian, itu sebenarnya pemisahan, saudara. Yang mana yang akan dimeteraikan, yang akan dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, yang mana yang memang akan dibinasakan, saudara. Kalau mereka menerima tanda, itu di ILT lebih jelas, goresan. Makanya tanda carakma antik Hamasya di dalam Wahyu 13 itu goresan, carakma. Iblis tahu, saudara, goresan. Karena Tuhan pakai itu juga, saudara. Lewat, saudara lihat ini pemeteraian yang dilakukan oleh Tuhan, itu ditiru sama iblis. Waktu kita dimeteraikan dengan darah anak domba, saudara, itu Alkitab juga tulis, digores. Kitab suci juga menuliskan, digores. Yesua Hamasya mati di kayu salib, saudara. Di apa, saudara? Dipaku, darahnya tercurah. Dan anti Hamasya tahu, saudara, antikris itu tahu. Makanya orang-orang yang dimeteraikan juga digores. Carakma itu kan pengertiannya sesuatu yang menggores. Seperti jarum yang tajam yang masuk ke dalam tubuh, yang menggores tubuh. Itu pengertian carakma. Atau mark of the beast. Jadi anti Hamasya juga tahu. Makanya saudara, di dalam Yeskiel ini ditulis orang-orang yang tidak ada tanda tahu. T itu kan tahu. Kalau dalam terjemahan aslinya itu tahu atau taf. Karena kan kalau di abjad Ibrani itu kadang W bisa jadi V, kayak Yahweh kan, YHWH jadi YHVH, begitu. Makanya tanda tahu itu berbicara meterai. Nah, setiap orang yang tidak ada meterai itu, saudara, dibunuh, dikatakan. Yang Tuhan kasih lihat sama Yeskiel, yang Tuhan kasih lihat sama Sakaria, yang Tuhan kasih lihat sama Daniel, dan yang Tuhan kasih lihat, Elohim kasih lihat sama Yohanes sama, saudara. Dalam versi yang berbeda tapi pengertiannya sama. Jadi kita harus memahami hal ini, saudara. Orang-orang yang tidak terima tanda itu, yang dimeteraikan dengan tanda itu oleh Elohim, mereka pasti binasa. Binasanya dengan cara apa? 4 penunggang kuda itu akan dilepaskan, saudara. Tidak cukup sampai di situ. Lalu kita akan lanjut, saudara ya. Mudah-mudahan kita mungkin nggak sampai selesai 7 sangkakala, tapi ada beberapa yang saya akan bahas, mungkin bisa sampai 3 atau 4 kita akan selesaikan ya.
Nah, jadi orang-orang yang dimeteraikan ini, saudara, yang akan diselamatkan, lalu sisanya yang tidak dimeteraikan itu akan dibunuh. Dibunuhnya dengan cara bagaimana? 4 malaikat ini akan dilepaskan. Lalu tidak cukup sampai di situ, nanti kita akan lanjut juga dengan meterai ya, saudara. Sangkakala. Oke, kita akan lanjut kembali. Saya minta nanti kalau Pak Doni sudah bisa baca lagi. Kita lanjut Wahyu 8 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Wahyu 8 ayat 1 sampai 5. Anak domba membuka meterai ke-7. Dan ketika dia membuka meterai yang ke-7, terjadilah kesunyian di surga selama 1/2 jam. Dan aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Elohim, dan kepada mereka telah diberikan 7 sangkakala. Dan datanglah malaikat yang lain, dan dia berdiri di depan mezbah seraya, memegang pedupaan emas, dan kepadanya telah diberikan dupa yang banyak, supaya dia dapat mempersembahkannya bersama doa-doa semua orang kudus di atas mezbah emas itu di hadapan takhta itu. Dan asap dupa itu membumbung bersama doa-doa orang-orang kudus dari tangan malaikat itu di hadapan Elohim. Dan malaikat itu mengambil pedupaan itu, dan dia mengisinya dengan api mezbah itu, dan dia melemparkannya ke bumi, dan terjadilah suara gemuruh dan guntur-guntur dan kilat-kilat dan gempa bumi. Demikian, Pak. Oke, puji Tuhan. Nah, saudara, setelah pemeteraian itu terjadi, ya, di dalam Wahyu 7 yang tadi kita sudah baca, dari bangsa Israel dan juga dari setiap suku, kaum dan bahasa, ya, yang dimeteraikan dengan darah anak domba. Nah, saudara, lalu apa yang terjadi, saudara? Maka waktu anak domba akan membuka meterai yang ke-7, saudara, ya. Ketika anak domba buka meterai yang ke-7, ya, kita sudah belajar meterai 1 sampai 6 di minggu lalu. Nah, ternyata waktu anak domba buka meterai yang ke-7, saudara, sorga itu menjadi sunyi senyap. Kenapa sunyi senyap? Saya dapat pengertian, saudara, bahwa di situ mereka menantikan keputusan daripada Tuhan untuk menghakimi bumi. Tegang, saudara. Surga juga tegang. Dalam arti tegang maksudnya mereka melihat anak domba yang akan membuka meterai ke-7 ini. Karena itu keputusan rahasia Elohim akan dibuka, saudara. Dan apa yang akan Tuhan nyatakan? Keputusannya untuk menghakimi seluruh bumi. Nah, jadi ternyata waktu dia buka meterai ke-7, muncul, saudara, 7 malaikat yang akan melaksanakan penghukuman mereka dengan 7 sangkakala. Yang menarik saya di sini, saudara, 7 malaikat ini, mereka yang tiup sangkakala, mereka yang tuang 7 cawan murka. Tapi, saudara, apakah mereka ini juga 7 malaikat yang ada di setiap gereja yang kita pelajari, saudara? 7 malaikat di setiap gereja yang ada di kitab Wahyu, yang Tuhan berikan tugas. Ketika itu, saudara, malaikat-malaikat ini diberikan tugas untuk setiap jemaat yang ada di kitab Wahyu. Lalu 7 malaikat ini kembali lagi, saudara, terlihat memegang sangkakala. Nanti juga akan mencurahkan 7 cawan murka. Nah, saudara, jadi waktu meterai ke-7 dibuka, maka sunyi senyap surga, keputusan Tuhan untuk menghakimi bumi. Ternyata penghakiman itu dilaksanakan oleh ke-7 malaikat ini, yang akan menghakimi bumi lewat 7 sangkakala, saudara, ya. Saya taruh dulu slide-nya. Nah, kita akan melihat, saudara, ternyata waktu meterai ke-7 dibuka, isinya 7 sangkakala Tuhan, sangkakala Elohim,
yang Tuhan akan lakukan di bumi, saudara. Ya. Nah, kita akan melihat, mungkin bisa sampai dapat sangkakala keempat malam hari ini kita bisa dapat ya. Secara cepat saja nanti supaya saya berikan ruang kesaksian bagi saudara atau menanggapi apa yang kita pelajari malam hari ini. Nah, secara cepat saja saudara, meterai ketujuh itu dibuka, lalu ternyata tujuh malaikat siap sedia meniup sangkakala, dan ternyata itu adalah penghukuman bagi bumi. Jadi luar biasa. Sudah 7 meterai dibuka, saudara, itu saja sudah the great tribulation, sudah masa kesukaran besar. Tetapi pemeteraian sudah terjadi, dan sekarang Tuhan membuka meterai ketujuh untuk membuka meterai ketujuh untuk melaksanakan penghukuman bagi bumi. Isinya 7 sangkakala. Nah, sangkakala yang pertama, apa yang terjadi, saudara? Waktu Tuhan membuka meterai ketujuh ini dan sangkakala pertama ditiup. Pak Sam boleh baca Pak, Wahyu 8 ayat 1 sampai 7. Bukan ayat 1 sampai 7 ya. Ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Keempat sangkakala. Ya. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu mempersiapkan dirinya sendiri agar mereka dapat meniup sangkakala. Dan malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api yang bercampur dengan darah, dan itu dilemparkan ke bumi, dan sepertiga pepohonan terbakar musnah, dan semua rumput hijau terbakar musnah. Dan malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan sesuatu seperti gunung besar yang terbakar dengan api dilemparkan ke laut, dan sepertiga laut itu menjadi darah. Ya, kita lihat yang pertama dulu, saudara ya. Sangkakala pertama waktu ditiup, saudara, ya, kalau sebelumnya ketujuh malaikat ini mempersiapkan diri untuk meniup sangkakala, untuk melaksanakan penghakiman daripada Elohim. Nah, waktu malaikat pertama meniup sangkakala, terjadilah hujan es, saudara bisa lihat ya. Terjadi hujan es, hujan api bercampur darah, saudara. Dan bayangkan saudara bisa bayangkan hujan es campur api, campur darah, dan semuanya itu dilempar ke bumi. Maka sepertiga dari bumi, saudara, sepertiga dari pohon-pohon, rumput-rumput hijau habis, saudara. Kira-kira kalau hal ini terjadi, saudara, bagaimana orang-orang yang masih ada di dalamnya? Akan terjadi kelaparan, karena sepertiga pohon hangus, rumput-rumput hijau hangus. Akan terjadi hewan banyak yang mati, saudara, betul? Maka akan terjadi, saudara, sesuatu yang dahsyat. Kalau hujan es turun, maka juga akan terjadi, saudara, gagal panen dan lain sebagainya. Betul? Ini terjadi setelah pemeteraian. 4 malaikat itu dilepaskan, saudara. Bersamaan dengan sangkakala Tuhan ditiup, maka terjadilah, saudara. Jadi bayangkan hujan es campur api, campur darah, saudara. Darah juga bisa membuat, saudara, tumbuhan semua mati. Jadi kalau sepertiga yang rusak, saudara, maka dunia akan mengalami krisis pangan. Luar biasa sekali. Bisa saja, ini prediksi saya, saudara ya. Waktu meterai itu dibuka ya, dari 1 itu kuda putih ya, meterai 1, 2, 3, 4, itu bisa saja, saudara, tidak lama waktunya dengan selisih dengan sangkakala ini. Bisa berbarengan, bisa berdekatan jaraknya. Nah, jadi kalau hal ini terjadi, maka ketahuilah, saudara, dunia akan mengalami krisis pangan yang sangat-sangat mengerikan. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita, karena ini belum masa rapture, saudara. Rapture nanti ada di sangkakala terakhir. Jadi kita akan melewati masa-masa yang sulit ini yang dikatakan oleh kitab suci. Oke, jadi ini sangkakala pertama, saudara hafal saja ya. Ada hujan es, campur api, campur darah yang akan merusakkan sepertiga dari pohon-pohon dan rumput-rumput hijau yang ada di bumi. Lalu kita akan melihat sangkakala kedua.
Tolong Pak Sem dilanjutkan. Ayat 8 sampai 9. Dan malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan sesuatu seperti gunung besar yang terbakar dengan api dilemparkan ke laut, dan sepertiga laut itu menjadi darah. Dan dia mematikan sepertiga ciptaan yang mempunyai jiwa yang ada di laut, dan sepertiga kapal-kapal dihancurkan. Nah, saudara, ini ngeri. Kalau tadi di darat, ya, di darat sudah krisis pangan, habis saudara, panen semua gagal. Sekarang waktu malaikat kedua meniup sangkakala, saudara, apa yang terjadi? Di situ dikatakan, saudara, ada suatu gunung besar yang menyala-nyala, ya, oleh api itu dilemparkan ke dalam laut. Ini apa, saudara, ya? Gunung berapi yang dilempar ke dalam laut. Bisa mungkin terjadi, saudara, gunung besar, karena kemarin siapa ya, saya pernah baca, kan saya kirim kepada saudara waktu ahli-ahli di grup, kalau nggak salah saya kirim ya, yang mereka menemukan ada 4 atau 6 gunung berapi aktif di wilayah saudara Maluku. Saudara ingat saya pernah share ya, kalau nggak salah Ibu Cei juga pernah sampaikan ada penglihatan kalau tidak salah. Nah, saudara, waktu itu terjadi, dikatakan gunung besar menyala seperti api, dilempar ke dalam laut, maka sepertiga dari laut itu menjadi darah. Mati semua, saudara, ikan-ikan. Jadi bayangkan kita sudah nggak dapat bahan makanan di darat, rumput semua, tumbuh-tumbuhan yang ada yang biasa kita konsumsi, saudara, mungkin padi dan lain sebagainya, buah, sayuran, habis, saudara. Lalu mungkin orang beralih ke ikan. Sekarang ikannya, saudara, mati semua, ya, sepertiga. Luar biasa, saudara. Sepertiga dari makhluk yang bernyawa, saudara, binasa oleh karena gunung yang berapi itu. Lalu dikatakan juga apa, saudara? Sepertiga dari semua kapal. Nah, saya mendapatkan pengertian kemungkinan waktu ini terjadi, saudara, akan terjadi tsunami yang sangat mengerikan. Waktu ada ledakan daripada gunung berapi ini, saudara. Makanya saya pernah bersaksi, saya nggak tahu hari Minggu atau apa ya, saudara, yang saya dapat mimpi yang tsunami besar tinggi sekali, saudara, itu ibadah hari Minggu atau hari Jumat kalau nggak salah ya. Pokoknya saya pernah saksikan kepada saudara. Jadi waktu gunung berapi ini meletus, saudara, di bawah laut, maka saudara, sepertiga daripada isi laut itu, makhluk yang hidup, ikan, apapun yang orang dapatkan hasil dari laut itu, binasa. Bahkan sepertiga dari kapal-kapal, mungkin kapal pencari ikan, saudara, kapal-kapal yang berlayar di laut, binasa semua oleh karena tsunami itu. Ini tsunami, mega tsunami, saudara. Hati-hati yang di bagian pesisir Jawa Barat ya, Ibu Mariana kalau nggak salah ya. Pernah kan ada, bukan hanya nubuatan juga sih, tapi penelitian itu di bagian pesisir selatan ya, Bu ya. Selatan Jawa itu selatan atau ya bagian selatan ya. Itu akan mengalami, saudara, megatrust tsunami. Itu sampai ada kan sempat heboh kan ceritanya di media. Diprediksi, saudara, gelombang tsunami 20 sampai 30 meter, mungkin sampai 40 meter. Itu akan melanda pesisir utara. Pesisir selatan di Pulau Jawa. Bahkan sampai diprediksi sampai ke Bali dan Nusa Tenggara, di Lombok sana, saudara. Jadi kalau ini terjadi, saudara, maka sepertiga daripada isi laut binasa. Orang mau makan apa, saudara? Kelaparan yang sangat mengerikan. Di darat tidak dapat makan, di laut tidak dapat makan, saudara. Sekarang aja orang sudah berlomba-lomba, saudara, untuk mencuri ikan, saling masuk perairan kan. Kalau ini terjadi, saudara, apa yang terjadi? Perang, cuma karena orang mau masuk ke wilayah yang tidak binasa. Seperti ini kan hanya sepertiga. Berarti masih ada 2/3-nya yang bagus. Kalau di Indonesia, ya Indonesia diserbu, saudara, oleh bangsa-bangsa asing untuk supaya mereka dapat ikannya. Ngeri, bisa jadi pertumpahan darah, bisa jadi peperangan, cuma gara-gara
cari ikan, saudara. Sama dengan yang trompet pertama tadi. Bisa jadi perang cuma gara-gara apa, saudara? Gandum, padi. Ini aja baru perang Rusia dan Ukraina, saudara, orang sudah kesulitan dapat bahan pangan. Apalagi nanti di masa sangkakala, saudara. Ngeri ya, ngeri sekali. Oke, kita lanjut. Jadi trompet kedua dibunyikan sangkakala, maka sepertiga laut menjadi darah, sepertiga ikan-ikan mati, saudara, dan sepertiga daripada kapal-kapal habis. Ngeri sekali ya. Di darat kehabisan makanan, di laut juga kehabisan makanan. 2 Tawarikh pasal 7. Api turun dari langit, nyanyian syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun, dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai, dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Korban pentahbisan dan perayaan. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari, dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23, bulan ke-7, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka, sambil bersuka cita dan bergembira, atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu, dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu
dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.